Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian membahas sebuah kasus yang benar-benar tragis dan juga cukup mengerikan. Kasus yang menimpa seorang driver taksi online yang harus mengalami nasib naas akibat perbuatan seseorang yang seharusnya justru melindungi masyarakat. Yang bikin kaget, pelakunya adalah seorang oknum anggota polisi. Bahkan bukan sembarang anggota, dia merupakan bagian dari Densus 80 Lands. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua ini terjadi karena satu hal, kecanduan judi online. Makanya, kasus ini penting banget untuk kita bahas. Bukan cuma sekadar cerita, tapi juga sebagai pembelajaran, terutama buat kalian yang bekerja sebagai driver online, supaya bisa lebih waspada dan berhati-hati. Amit-amit ya, jangan sampai kita atau orang terdekat kita mengalami hal seperti ini, karena jujur sosok pelaku ini benar-benar di luar nalar. Dan tentu saja, ini juga jadi peringatan keras buat siapapun yang masih terjerat judi online. Karena di kasus ini, kita bisa lihat sendiri betapa mengerikannya dampak dari kecanduan tersebut. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita lakukan ritual dulu, siapkan minuman kalian. Cemilan juga kalau ada. Cari posisi ternyaman menurut kalian, biar kita bisa mengikuti cerita ini dengan lebih santai, tapi tetap fokus. Kalau sudah siap, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, semua ini bermula dari seorang pria bernama Haris. Haris adalah anggota Polri yang bertugas di Densus 80 Anti Teror, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sebuah satuan elit yang memiliki tugas penting dan penuh tanggung jawab. Namun di balik itu semua, Haris ternyata dikenal sebagai sosok yang bermasalah. Ia memiliki satu kebiasaan buruk, yaitu kecanduan judi online. Kecanduan ini bukan hanya sekadar hobi, tapi sudah sampai pada titik yang sangat parah, hingga membuatnya terlilit utang dalam jumlah besar. Bukan hanya ke bank, tapi juga ke rekan-rekannya sendiri sesama anggota polisi. Total utangnya bahkan mencapai angka sekitar 900 juta rupiah dan semuanya berasal dari judi online. Memasuki tahun 2022, kondisi Haris semakin memburuk. Ia sering terlibat masalah dengan rekan-rekannya karena utang yang tak kunjung dibayar. Akibatnya, ia sempat mendapatkan teguran tertulis. Bahkan, ia juga pernah menjalani sidang etik. Seharusnya itu menjadi titik balik. Namun kenyataannya tidak. Meskipun sudah mendapatkan peringatan keras, Haris tidak benar-benar berhenti. Secara diam-diam, ia masih terus bermain judi online. Dan dari sinilah, semuanya mulai mengarah pada kejadian yang jauh lebih gelap. Sebuah keputusan nekat yang akhirnya berujung pada tragedi. Saat itu, kakak Haris yang berada di Sumatera sempat menghubunginya. Ia meminta tolong kepada Haris untuk mencarikan mobil bekas di Jakarta. Permintaan yang sebenarnya sederhana. Tapi di sisi lain, Haris sedang berada dalam kondisi terdesak. Ia butuh uang untuk memenuhi kecanduan judi online-nya. Dan dari situlah muncul sebuah rencana buruk. Tanpa benar-benar mencari mobil, Haris justru menghubungi kakaknya dan mengaku bahwa ia sudah menemukan sebuah mobil bekas, sebuah Daihatsu Terios tahun 2019. Yang mencurigakan, mobil itu disebut dijual dengan harga hanya 10 juta rupiah. Namun Haris menambahkan alasan bahwa pemilik mobil meminta DP sebesar 90 juta rupiah sebagai tanda jadi. Tanpa curiga, kakaknya pun setuju. Uang DP itu langsung ditransfer ke rekening Haris. Padahal kenyataannya, mobil itu tidak pernah ada. Begitu uang itu diterima, bukannya digunakan sesuai tujuan, Haris justru langsung memutar uang tersebut ke judi online. Dengan harapan, uangnya bisa berlipat ganda. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam waktu singkat, uang sebesar 90 juta rupiah itu habis, lenyap, tanpa sisa. Dan di titik itulah, kepanikan mulai menghantui Haris. Apalagi saat kakaknya mulai menanyakan perkembangan mobil yang dijanjikan. Namun bukannya jujur, Haris kembali berbohong. Ia berpura-pura seolah proses pembelian mobil sudah berjalan. Bahkan kakaknya meminta Haris untuk segera mengantarkan mobil tersebut ke Jambi, tempat tinggalnya. Permintaan itu justru membuat situasi semakin rumit. Haris semakin terpojok. Bingung harus bagaimana mengganti uang yang sudah habis begitu saja. Dan dari tekanan itulah, muncul sebuah pemikiran yang sangat nekat.
Sebuah rencana yang bahkan mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Haris mulai berpikir untuk merampas mobil dari driver taksi online. Pada tanggal 21 Januari 2023, tepatnya Sabtu malam setelah pulang dinas, Haris mulai menjalankan rencananya. Ia pergi seorang diri menggunakan motor menuju kawasan Kelapa II, Depok. Tujuannya hanya satu, mencari target. Sesampainya di sana, ia bahkan membeli sebuah senjata tajam jenis sangkur di salah satu toko dengan harga sekitar Rp200.000. Senjata itu disiapkan untuk melancarkan aksinya. Setelah itu, Haris berkeliling mencari target, khususnya driver taksi online yang sedang mangkal di pinggir jalan. Namun malam itu, ia tidak menemukan target yang sesuai. Akhirnya Ciri memutuskan kembali ke arah Jakarta. Perjalanannya berlanjut ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Di sana dia menitipkan motornya di area parkir. Lalu Ciri melanjutkan perjalanan menggunakan bus Transjakarta. Berkeliling Jakarta sambil mengamati situasi dan mencari peluang. Namun di tengah perjalanan, keraguan mulai muncul. Haris merasa takut. Karena pada dasarnya, ia belum pernah melakukan kejahatan seperti ini, apalagi sampai merencanakan perampokan dengan senjata. Ia sadar apa yang akan dilakukannya bisa menghancurkan segalanya, kariernya, hidupnya, bahkan masa depannya. Dan karena rasa takut itu, ia sempat mengurungkan niatnya. Haris kembali ke Terminal Kampung Rambutan, mengambil motornya, dan pulang. Namun, masalah belum selesai. Keesokan harinya, kakaknya kembali menghubungi. Menanyakan kapan Haris akan berangkat ke Jambi untuk mengantarkan mobil tersebut. Dan lagi-lagi, Haris terpaksa berbohong. Ia mengatakan bahwa mobilnya sedang mengalami masalah, sehingga ia belum bisa berangkat hari itu. Namun ia berjanji keesokan harinya akan berangkat setelah masalah mobil tersebut selesai. Padahal kenyataannya tidak ada mobil. Dan waktu yang terus berjalan justru semakin menekan Haris ke arah keputusan yang lebih gelap karena kondisi yang semakin terdesak. Mau tidak mau, Haris akhirnya kembali pada rencana buruknya. Ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Haris kembali ke Terminal Kampung Rambutan. Seperti sebelumnya, ia menitipkan motornya di sana, lalu mulai mencari target driver taksi online yang sedang mangkal di sekitar terminal. Tak butuh waktu lama, ia menemukan targetnya. Haris langsung mendekat dan meminta diantar ke sebuah lokasi yang sudah ia siapkan. Namun kali ini ia tidak menggunakan aplikasi. Driver tersebut, tanpa curiga, menyetujui permintaan itu. Haris pun masuk ke dalam mobil. Namun saat perjalanan berlangsung, keraguan kembali muncul. rasa takut kembali menghantui. Dan akhirnya Haris meminta untuk diturunkan di tengah jalan. Implisit. Tapi tekanan dalam pikirannya tidak berhenti. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Hingga akhirnya ia mencoba lagi, mencari taksi online lainnya. Namun, hingga 3 kali percobaan hasilnya sama. Haris tetap tidak berani. Akhirnya ia kembali lagi ke Terminal Kampung Rambutan. Duduk sendirian, memikirkan semuanya. Dari sore hingga malam, sekitar pukul 8 malam, dalam kondisi lelah, Haris sempat mandi di toilet terminal, lalu makan seadanya di sana. Namun setelah itu, ia kembali tenggelam dalam pikirannya. Dan kali ini, ia benar-benar mengambil keputusan. Ia akan tetap melakukannya. Sekitar pukul 10 malam, Haris kembali naik bus Transjakarta. Ia berkeliling Jakarta lagi, mencari target. Namun berjam-jam berlalu, target yang sesuai belum juga ia temukan. Ditambah kondisi tubuh yang semakin lelah, akhirnya ia turun di sebuah halte di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat. Karena sudah tidak kuat menahan kantuk, Haris tertidur di halte tersebut berjam-jam lamanya. Hingga akhirnya ia dibangunkan oleh petugas halte saat pagi menjelang. Sekitar pukul 5:30 pagi. Haris kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan Transjakarta, masih dengan tujuan yang sama, mencari target. Hingga akhirnya, saat tiba di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, ia melihat beberapa taksi online yang sedang mangkal di pinggir jalan. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Haris pun turun dari halte. Tak jauh dari sana, ia mendekati sebuah mobil Avanza berwarna merah. Setelah memastikan bahwa itu adalah taksi online, Haris langsung meminta untuk diantar ke perumahan Bukit Cengkeh, Depok. Perjalanan yang diperkirakan sekitar 40 menit. Dan lagi-lagi tanpa menggunakan aplikasi. Driver tersebut bernama Pak Sony, usianya 59 tahun, dan tanpa rasa curiga sedikit pun yang menerima permintaan Haris. Haris pun masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang. Sementara Pak Sony mulai menjalankan kendaraannya. Waktu terus berjalan,
hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 5 pagi saat mereka hampir tiba di kawasan perumahan Bukit Cengkeh, keraguan kembali muncul dalam diri Haris. Ia sempat meminta berhenti. Dengan alasan ingin menemui temannya untuk meminjam uang. Karena ia mengaku tidak memiliki uang untuk membayar ongkos perjalanan, Haris pun turun dari mobil. Namun sebenarnya, ia hanya ingin memastikan kondisi sekitar. Apakah lokasi tersebut cukup aman untuk menjalankan aksinya? Namun saat itu, masih ada beberapa orang yang lalu lalang di sekitar lokasi. Situasinya belum memungkinkan. Akhirnya Haris kembali masuk ke dalam mobil. Dan meminta Pak Sony untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia mulai mengarahkan jalan secara manual. Seolah-olah sedang menuju tujuan akhir. Padahal sebenarnya, ia sedang mencari momen yang paling tepat. Sebenarnya sejak awal, Haris bukan sekadar meminta diantar. Ia sedang mencari lokasi yang paling sepi, tempat yang minim orang, tapi masih berada di area permukiman. Sementara itu Pak Sony yang sama sekali tidak curiga. Hanya mengikuti arahan demi arahan yang diberikan Haris. Tak lama kemudian, Haris kembali meminta berhenti. Kali ini di sebuah ATM. Dengan alasan ingin menarik uang tunai untuk membayar ongkos, karena sebelumnya ia mengaku tidak jadi bertemu temannya. Mereka pun berhenti. Namun yang dilakukan Haris di sana bukanlah menarik uang. Ia hanya berpura-pura. Sambil diam-diam memperhatikan situasi di sekitar. Mengamati apakah kondisi cukup aman untuk menjalankan rencananya. Namun setelah beberapa saat, Haris masih belum yakin. Ia kembali masuk ke dalam mobil, dan perjalanan pun dilanjutkan. Hingga akhirnya, mereka memasuki Jalan Nusantara di wilayah Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok. Saat itu masih subuh. Jalanan sepi. Lingkungan terlihat lengang. Dan di titik itulah, Haris merasa inilah momen yang ia tunggu. ia kembali meminta mobil dihentikan, dan tanpa peringatan, Dari kursi belakang, Haris langsung melancarkan aksinya. menggunakan sangkur yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia menyerang Pak Sony berulang kali, mengarah ke bagian leher, dada, dan perut. Total di sekitar bam tusukan. Setelah itu, Dengan tergesa-gesa, Haris keluar dari mobil. Ia berniat berpindah ke kursi pengemudi untuk mengambil alih kendaraan tersebut. Namun di luar dugaan, Pak Sony ternyata masih sadar. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan cepat, Pak Sony mengunci pintu mobil dari dalam dan membunyikan klakson panjang, seolah meminta pertolongan, mengundang perhatian warga sekitar. Haris yang berada di luar mobil tidak bisa masuk kembali. ia mulai panik. Berusaha menggedor jendela, namun pintu tetap terkunci. Situasi semakin genting, takut aksinya diketahui warga. Haris akhirnya memilih untuk melarikan diri, namun belum jauh ia kabur. Sebuah kesalahan besar ia sadari. Ransel yang ia bawa tertinggal di dalam mobil, dan di dalam ransel itu terdapat segalanya. Dompet, Identitas. bahkan kartu tanda anggotanya sebagai polisi. Di titik itu, kepanikan Haris berubah menjadi kekacauan. Ia sadar jejaknya sudah tertinggal, dan semuanya bisa segera berakhir. Akhirnya, Haris memutuskan untuk kembali ke mobil Pak Sony. Saat itu, suara klakson mobil masih terus terdengar panjang, tanpa henti. Namun anehnya, belum ada warga yang datang. Melihat situasi itu, Haris kembali mendekat. Ia mencoba menggedor pintu mobil, meminta Pak Sony untuk membukanya. Namun dari dalam, tidak ada respons. Pak Sony tetap bertahan, tidak membuka pintu. Di titik itu, Haris sadar ia sudah tidak punya pilihan. Akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan semuanya, termasuk tas ransel miliknya yang tertinggal di dalam mobil. Dengan kondisi baju yang sudah dipenuhi bercak merah, Haris berlari menjauh dari lokasi. Ia sempat menuju sebuah masjid, tak jauh dari kawasan markas Komando Brimob Kelapa II, Depok. Di sana ia mencoba membersihkan noda di pakaiannya. Seolah menghapus jejak. Setelah itu ia pergi dengan berjalan kaki. Dan saat hari mulai terang, ia melanjutkan pelariannya menggunakan angkutan umum. Sementara itu, Di dalam mobil, kondisi Pak Sony semakin melemah. Dalam keadaan kritis, ia terus membunyikan klakson sebagai satu-satunya cara meminta pertolongan. Namun pada akhirnya, Pak Sony menghembuskan napas terakhirnya dengan posisi tubuh yang masih menekan klakson. suara itu terus berbunyi. Menjadi saksi bisu detik-detik terakhir hidupnya. Beberapa menit kemudian, suara klakson yang tak kunjung berhenti mulai menarik perhatian warga. Awalnya memang terasa mengganggu, namun karena terlalu lama, warga mulai curiga. Dari kejauhan, mereka melihat mobil yang terparkir tidak wajar di tengah jalan. Beberapa warga pun mendekat, dan saat mengintip dari jendela,
Mereka langsung terkejut melihat sosok sopir yang sudah dipenuhi cairan merah. Suasana langsung berubah panik. Warga berusaha menolong, namun pintu mobil terkunci dari dalam. Tak ingin gegabah. Mereka akhirnya melaporkan kejadian itu ke ketua RT setempat. Dan tak lama kemudian, laporan pun diteruskan ke pihak kepolisian. Pagi harinya, petugas kepolisian datang ke lokasi. Mereka langsung membuka paksa pintu mobil. Dan saat pintu berhasil dibuka, Pak Sony dikeluarkan dari dalam kendaraan, namun sayangnya, sudah tidak bernyawa. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polri untuk dilakukan autopsi. Hasilnya, ditemukan sekitar 18 luka tusukan di tubuh korban. Dan korban dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Dari temuan tersebut, polisi menduga kuat bahwa ini adalah kasus perampokan. Penyelidikan pun langsung dilakukan. Saat memeriksa bagian dalam mobil, polisi menemukan sebuah tas ransel di kursi belakang. Dan di dalam tas itu, terdapat dompet berisi identitas lengkap. Atas nama Haris. Seorang anggota Polri yang bertugas di Densus 88 dengan identitas yang sudah jelas, penyelidikan pun bergerak cepat. Sementara itu, di hari yang sama, Haris melarikan diri ke rumah pamannya di Jakarta. Namun rasa panik terus menghantuinya. Ia sadar, penangkapannya hanya tinggal menunggu waktu, karena tas berisi identitasnya tertinggal di lokasi kejadian. Akhirnya, sesampainya di rumah sang paman, Haris mengakui semuanya. Ia menceritakan apa yang telah ia lakukan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mendengar hal itu, pamannya sangat kecewa. Dan tanpa ragu, ia meminta Haris untuk menyerahkan diri. Bahkan, ia sendiri yang menghubungi pihak kepolisian dan Densus 88. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 4:30 sore, tim Densus 88 datang ke rumah tersebut. Haris yang sudah pasrah tidak melakukan perlawanan. Ia kooperatif saat diamankan. Dan akhirnya, ia dibawa ke Polda Metro Jaya. Untuk menjalani proses pemeriksaan, AM mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di hadapan penyidik, Haris akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Ia mengakui semuanya. Menceritakan secara detail apa yang telah ia lakukan. Ia juga mengaku nekat melakukan aksi tersebut dengan memilih korban secara acak. Tujuannya hanya satu, merampas mobil korban untuk mengganti uang kakaknya sebesar 90 juta rupiah yang telah ia habiskan karena judi online. Setelah melalui rangkaian penyelidikan yang panjang, kasus ini pun berlanjut ke meja hijau. Pada tanggal 25 September 2023, Haris menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Depok. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Haris dinyatakan bersalah. Melanggar pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan. Dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hal yang memberatkan vonisnya jelas. Haris adalah seorang anggota polisi. Seseorang yang seharusnya melindungi masyarakat, namun justru menjadi pelaku dalam kasus ini. Meski sempat mengajukan banding melalui kuasa hukumnya, namun hasilnya tetap sama. Permohonan banding ditolak. Tidak ada hal yang bisa meringankan hukumannya. Dan pada akhirnya, Haris tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, duka mendalam menyelimuti keluarga Pak Sony. Sosok yang menjadi tulang punggung keluarga harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Di saat ia sedang berjuang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya di rumah, pihak perusahaan termasuk PT Gojek Indonesia juga turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Pak Sony. Seorang driver yang gugur saat menjalankan pekerjaannya. Jenazah Pak Sony kemudian dimakamkan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan. Dan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik. Amin. Dan dari kasus ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Terutama untuk kalian para driver online, agar selalu lebih berhati-hati. Terlebih jika bekerja di malam hari, atau menerima penumpang tanpa melalui aplikasi resmi. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu niat seseorang di balik permintaannya. Ingat, ada keluarga di rumah yang menunggu kalian pulang dengan selamat. Dan ini juga menjadi peringatan keras untuk siapapun yang masih terjerat judi online. Karena sejauh ini, tidak ada cerita orang menjadi kaya karena judi. Yang ada justru sebaliknya, kehilangan segalanya. Bahkan sampai kehilangan akal sehat. Dan dalam kasus ini, berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Jadi semoga cerita ini bukan hanya jadi tontonan, tapi juga jadi pelajaran dan bahan renungan untuk kita semua. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.